Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang selalu peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami mengerjakan segala tugas tanggung jawab kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, jamah hati kami, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 78. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 78 ayat 41 sampai 43. Tertulis demikian. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari Ia membebaskan mereka daripada lawan, ketika Ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah nasihat yang mengatakan, jangan ingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain, tapi jangan lupakan kebaikan orang lain kepada kita. Terhadap nasihat ini kita pada umumnya mengerti dan melakukannya. Kita berusaha tidak melupakan perbuatan baik orang lain kepada kita. Sehubungan dengan tidak melupakan kebaikan, ada satu hal yang penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu perbuatan baik Tuhan kepada kita. Setiap kali kita sampai pada satu titik dalam kehidupan kita, di mana ada masalah yang membuat kita begitu tertekan dan seperti tidak ada jalan, atau sebaliknya, keadaan di mana kita begitu berbahagia dalam situasi serba berkecukupan, kembalilah ingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Jangan lupakan kebaikan-kebaikannya dalam sepanjang sejarah hidup kita. Biarlah kita selalu sadar dan ingat akan kebaikan Tuhan. Mazmur 78 ini mengajak kita untuk mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam sejarah umatnya, dan juga mengingat bagaimana sikap umat Tuhan dalam berbagai situasi yang terjadi. Sejarah perjalanan bangsa Israel dari Mesir di sepanjang padang gurun dan sesudahnya merupakan gambaran atau cerminan tentang keadaan hati dan kehidupan kita secara pribadi. Dalam Mazmur 78 ayat 41 sampai 43 ini tertulis, berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari Ia membebaskan mereka daripada lawan, ketika Ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan. Kita perhatikan di sini, di ayat 42, tertulis mereka tidak ingat kepada kekuasaannya. Dengan kata lain, mereka melupakan perbuatan ajaib dan kebaikan Tuhan pada mereka. Dan berbarengan dengan itu, mereka malah mencobai Tuhan dengan sungut-sungut dan gerutu, serta kata-kata mereka yang menyakiti hati Tuhan. Padahal selama ini Tuhan selalu menolong dan menyatakan mujizatnya, tapi mereka selalu tidak percaya dan bersungut kepada Tuhan dengan hati yang tidak mengasihi Dia. Ini adalah ibarat sikap dari seorang yang sudah ditolong, tapi tidak pernah menghargai pertolongan yang diberikan. Sudah diselamatkan, tapi tidak menghargai keselamatan yang dianugerahkan kepadanya. Hatinya tidak benar-benar tertuju pada Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Betapa sabar sebenarnya Tuhan kepada kita semua umatnya yang seringkali tidak setia dan lekas berbalik dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, melupakan karya dan pekerjaan kebaikan Tuhan dalam hidup kita
merupakan bentuk sikap yang menggambarkan ketidaktaatan dan ketiadaan kasih pada Tuhan. Kisah sejarah perjalanan bangsa Israel ini menggambarkan tentang kebaikan Tuhan melawan kejahatan manusia. Betapa kebaikan Tuhan itu selalu dilupakan dan dianggap salah oleh orang-orang yang memiliki hati yang jahat. Bayangkanlah kalau kita ada di posisi Tuhan, betapa berdukanya kita karena sikap manusia yang selalu tidak puas, tidak percaya dan menggerutu, tidak bersyukur dan menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, dengan merenungkan pasal 78 ini, kita ambil sikap yang benar, yaitu selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 2 tertulis, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Mari sekali lagi saudara, kita ingat selalu akan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan pertolongan dan karyanya yang begitu baik dalam hidup kita. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan yang maha baik, dan berjalanlah dalam iman percaya akan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menegur kami dan mengajar kami agar kami tidak melupakan kebaikan-kebaikan-Mu. Ampuni kami yang seringkali bersikap salah. Kami menggerutu, kami bersungut-sungut. Kami menyalahkan Tuhan. Kami melupakan karya kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan jamah hati kami. Ubahkan, jadikan kami pribadi yang selalu mengasihi-Mu dan selalu ingat akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terus bentuk kami ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, sehingga kami menjadi pribadi yang semakin mengenal Engkau dan semakin mengasihi Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan yang kami alami, agar Tuhan melawat dan menjamah, memberikan pertolongan. Kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.